Halo Digi Creators, ini adalah program terbaru dari Digi Create yang bernama Ceritain. Jadi di program ini saya akan menceritakan manga Kapten Tsubasa dan juga komik Power Rangers yang mungkin jarang diketahui oleh Digi Bro dan Digi Sis sekalian. Oleh karena itu, pantengin terus. Di episode awal saya akan menceritakan tentang sesosok teman Tsubasa yang sangat familiar. Saya yakin teman-teman Digi Bro dan Digi Sis pasti tahu. Dia adalah Taro Misaki. Ya, ini dia Taro Misaki. Jadi Taro Misaki itu nggak perlu lah saya jelaskan tentang skill kemampuannya ya. Dia itu udah pasti jago, sangat jago lah. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana skill yang ia miliki. Justru saya akan menampilkan sisi manusiawi dari seorang Taro Misaki. Jadi kita akan mengulik siapa sebenarnya Taro Misaki gitu. Dan apa latar belakang hidupnya yang selama ini mungkin tidak begitu terjelaskan dari manga-manga yang maksudnya dari anime-anime yang biasa Digi Bro dan Digi Sis saksikan di televisi ya. Karena itu ini pasti akan menarik banget nih. Siapa sebenarnya sesosok Taro Misaki? Nah, di pembukaan manga ini di sini ditampilkan bahwasanya kejadian ini atau cerita yang akan saya sampaikan ini terjadi setelah Nankatsu bersama Tsubasa dan teman-temannya itu menjuarai turnamen nasional di Tokyo ya. Waktu itu dia berhasil mengalahkan tim dari Kojiro Hyuga. Nah, tentunya juara satu di turnamen nasional SD itu membuat banyak media meliput Nankatsu ya. Sontak saja menjadi buah bibir seantero Jepang dan wajahnya muncul di koran-koran Jepang. Dan tak terasa ternyata sudah 1 bulan lewat sejak Tsubasa CS berhasil memenangkan kejuaraan nasional. Nah, di rentang waktu tersebut, ayah Misaki yang bernama Misaki Ichiro, nah ini juga menarik nih. Teman-teman pasti jarang tahu siapa nama ayah Misaki. Nah, ayah Misaki itu namanya adalah Misaki Ichiro. Jadi Taro Misaki itu diambil dari nama ayahnya yang bernama Misaki Ichiro. Nah, si Misaki Ichiro itu diceritakan dia sedang membuat pameran lukisan ya. Karena saya yakin Digi Bro dan Digi Sis juga tahu ya kalau ayah Misaki itu pekerjaannya adalah seorang pelukis. Nah, dari karyanya itu bahkan di hari terakhir pamerannya saja itu tetap ramai, pengunjungnya tetap ramai yang mengunjungi pameran lukisan tersebut. Nah, tiba-tiba datanglah seorang kakek ya. Datanglah seorang kakek. Nah, kakek ini itu yang pasti bukan bernama kakek Sugiono. Bukan ya. Namanya adalah kakek Yamamura. Dia itu datang ke ayah Misaki. Lalu dia itu ada pertanyaan dalam hatinya gitu. Pertanyaan dalam hatinya adalah dia itu penasaran kenapa dari semua lukisan yang dibuat oleh ayah Misaki tidak satupun ada lukisan Gunung Fuji. Ya, kalian tahu kan bahwasanya Gunung Fuji di Jepang itu adalah gunung tertinggi di Jepang, di mana seantero dunia itu tahu bahwasanya itu gunung tertinggi di Jepang. Tapi anehnya di sini tidak ada satupun lukisan dari ayah Misaki yang menggambarkan Gunung Fuji. Dan ketika ditanya, ternyata ayah Misaki lalu menjawab. Dan jawaban dari pertanyaan kakek Yamamura adalah, walaupun ayah Misaki ini adalah seorang pelukis, dan 1 tahun belakangan saat dia di Nankatsu itu dia tinggal di prefektur Shizuoka, di mana di prefektur tersebutlah Gunung Fuji berada. Tapi setiap dia akan melukis Gunung Fuji, itu tiba-tiba dia menjadi tidak percaya diri. Dan ujungnya dia tidak pernah selesai melukis Gunung Fuji. Begitu jawabannya Digi Bro dan Digi Sis. Dan saat mendapatkan pertanyaan tersebut, ternyata sebenarnya dalam benak seorang ayah Misaki itu sudah punya niatan untuk pergi ke Prancis. Nah, di sini kalian pasti sering dengar ayah Misaki itu mau pergi ke Prancis. Tapi sebenarnya mau ngapain? Dia sebenarnya mau ngapain pergi ke Prancis? Nah, di sini dijelaskan. Jadi ayah Misaki mau pergi ke Prancis itu ternyata dia mau belajar untuk melukis. Jadi padahal dia udah jago ya, udah sampai bisa bikin pameran, tapi dia masih mau belajar ke Prancis untuk melukis. Jadi buat Digi Bro dan Digi Sis, sehebat apapun teman-teman, kita harus tetap mengosongkan gelas kita supaya kita selalu siap untuk belajar hal-hal yang baru ataupun mendalami
kesukaan-kesukaan kita agar kita menjadi lebih jago lagi. Cuma anehnya kenapa Ayah Misaki lebih memilih Prancis ya, padahal lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal itu dilukis oleh seorang yang berasal dari Italia. Tapi ya mungkin itu pilihan dari Ayah Misaki, jadi kita ikutin aja ceritanya. Nah, di sini teman Ayah Misaki itu juga karena tahu Ayah Misaki akan pergi ke Prancis, mereka itu mempunyai kepedulian ya, peduli dengan seorang sosok Misaki, karena kalau bagaimanapun pasti ketika ayahnya pindah ke Prancis, Misaki juga akan diajak ke sana. Nah, salah satu temannya ini tiba-tiba dia bilang ke Ayah Misaki. Jadi dia mengatakan, apakah kamu nggak mau nitipin Misaki ke seseorang ketika kamu pergi ke Prancis? Nah, saat teman Ayah Misaki berbicara seperti itu ya sontak saja Ayah Misaki kaget. Karena kaget, kenapa dia kaget? Karena dia hidup hanya berdua dengan Misaki. Tapi tiba-tiba temennya, dia bisa bilang, kenapa kamu tidak menitipkan anakmu ke orang yang bisa dititipkan? Orang yang bisa dititipin di Jepang, supaya dia nggak ikut ke Prancis. Nah, saat Ayah Misaki itu kaget atau tercengang, tiba-tiba teman Ayah Misaki ini memanggil seseorang. Jadi teman Ayah Misaki memanggil seseorang, dia menyuruh seseorang masuk. Saat seseorang yang dipanggil itu masuk, ternyata dia adalah seorang wanita. Wanita yang kita belum lihat wajahnya, kita hanya melihat kakinya saja. Tapi di sini terlihat Ayah Misaki benar-benar tambah terkejut. Jadi tadi terkejut, sekarang tambah terkejut. Sambil dia mengucapkan kata-kata. Dan ternyata yang diucapkan adalah nama dari wanita tersebut. Apa yang dia ucapkan? Yumiko! Yumiko itu adalah nama dari wanita tersebut ternyata. Nah, siapakah sebenarnya wanita tersebut sampai Ayah Misaki begitu terkejut setelah melihat sosoknya dan sontak dia memanggil namanya? Ikuti terus. Sekarang kita beralih ke sisi Misaki lagi. Jadi saat ayahnya melakukan pameran, si Misaki seperti biasa, dia masih tetap bermain bola dengan teman-temannya. Tapi Misaki bermain bukan dengan tim Nankatsu ternyata. Jadi kejadian ini atau permainan bola ini terjadi setelah adegan dramatis berikut. Setelah Misaki pergi dari Nankatsu, ternyata dia pindah ke sekolah lain yang mana di situ juga ada tim sepak bolanya ya. Di situ ada tim sepak bolanya juga, dan tentunya dengan adanya Misaki, tim sepak bolanya tersebut menjadi bertambah kuat. Oleh karenanya mereka sangat senang ya, sangat senang Misaki bisa bergabung di dalam tim SD tersebut. Di sini ada hal yang menarik sebenarnya. Jadi hal yang menarik adalah ada satu anak dari tim tersebut yang secara tampilan itu cupu. Namanya adalah Mitsuru dan dia anggota tim sepak bola juga. Di hari itu kebetulan dia datang telat karena habis les bahasa Inggris katanya. Dia habis les bahasa Inggris, jadi harusnya latihan malah dia datang terlambat. Nah, karena dia datang terlambat, teman-temannya itu langsung ngegas ya, langsung marah-marah dia karena kenapa dia bisa terlambat. Mereka menyalahkan dia karena ternyata dia itu sering terlambat bukan hanya di hari ini, tapi di sebelum-sebelumnya juga dia sering terlambat. Karena dia sering terlambat, akhirnya kadang-kadang tim sepak bola ini hanya bermain dengan 10 orang. Itu jelas-jelas merugikan dia dong, apalagi sekarang sudah ada Misaki. Artinya secara tidak langsung sebenarnya teman-teman sudah tidak membutuhkan Mitsuru ini. Karena udah ada Misaki yang jelas lebih jago dan lebih patuh ketika mengikuti latihan gitu. Nah, tapi di sini Mitsuru adalah orang yang kemauannya keras, lalu dia membela diri kepada teman-temannya. Tapi aku kan ingin main bola juga. Nah, itu yang dikatakan oleh Mitsuru. Belum selesai Mitsuru berkata-kata, tiba-tiba ada yang memanggil dari lapangan atas ya. Mitsuru, pulang nggak kamu? Ternyata yang manggil adalah ibunya. Ibu dari Mitsuru. Mitsuru, pulang. Itu, guru lesmu menunggu di rumah. Nah, ternyata
Mitsuru itu bolos untuk mengikuti les demi bisa mengikuti sepak bola. Ya, Mitsuru lalu nimpalin lagi apa omongan ibunya. Tapi Bu, saya mau main bola hari ini. Nah, ternyata si ibu ini lumayan keras ya. Saat Mitsuru bilang dia mau main bola, ibunya tambah ngegas. Ibunya bilang, nggak ada waktu buat main bola, yang nggak ada gunanya. Mendingan kamu les. Ya sebenarnya kasihan juga sih si Mitsuru itu. Tapi ya teman-temannya tadi dia udah nggak peduli sama Mitsuru, sedangkan Misaki juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena ya Misaki juga nggak enak kan, nggak mungkin saat ibunya narik Misaki mau belain si Mitsuru. Akhirnya Misaki dan teman-temannya selain Mitsuru mereka melanjutkan latihan seperti biasa dan tidak terasa hari sudah beranjak sore ya, matahari mulai terbenam. Nah di sini ada pemandangan yang unik juga. Jadi ibu dari masing-masing teman-teman Misaki itu mulai berdatangan. Mereka memanggil ya, woi, ayo berpulang, pada makan malam. Makan dulu, makan sudah siap. Nah, di situ satu persatu teman Misaki pun pada pulang kan, ngikutin ibunya tadi. Nah, tapi di sini tidak dengan Misaki. Jadi di sini kita lihat semua timnya saling pulang dengan ibunya. Di sini Misaki hanya melihat dengan tatapan kosong. Ya, sebenarnya tatapan ini bukan tatapan kosong ya, walaupun dia tidak berkata-kata, tapi sebenarnya matanya itu cukup mewakili apa yang ia rasakan. Jadi dia melihat teman-temannya meninggalkan lapangan sambil, ya saya yakin teman-teman juga sepakat bahwasanya adalah tatapan kesedihan dari sesosok Misaki. Nah, ternyata ada satu orang teman yang dia ngeh atau dia sadar akan hal itu. Akhirnya dia tegurlah Misaki. Misaki, udah makan di rumah aku aja. Ayah kamu kan masih di Tokyo, belum pulang kan? Ternyata teman yang satu ini dia tahu bahwasanya ayah Misaki masih berada di Tokyo, sedang melakukan pameran lukisan tadi. Jadi Misaki pun yang pertama dia nggak ada pilihan, yang kedua ya pastinya dia senang hati lah. Dengan senang hati dia mau menerima ajakan temannya untuk makan di tempatnya dia. Dan jeng-jeng, ternyata teman Misaki itu adalah anak seorang pemilik restoran bernama Kodama. Nah di situ hidangan pun sudah tersaji ya. Kalau kita lihat hidangan ini sepertinya ya kayak semacam teriyaki gitulah. Nggak mungkin kan nasi rawon atau nasi pecel. Nah di sini terjadilah sebuah pembicaraan antara ayah dari temannya Misaki dengan Misaki. Yang kamu lakukan itu unik ya. Keliling Jepang bersama ayahmu dan pada akhirnya kamu menjuarai turnamen nasional sepak bola Jepang, kata ayah dari teman Misaki tadi. Lalu si anak ini menimpali omongan ayahnya. Iya ayah, ayah harus melihat Misaki main bola, keren pokoknya. Tiba-tiba ibunya si anak ini nimpalin juga. Ya, Misaki nggak cuma jago di main bola loh, tapi juga dapat ranking di sekolah. Nggak kayak kamu, sambil ngomong ke si anak tadi. Si bapaknya nyambung lagi omongan ibunya. Iya, Misaki itu bisa jadi contoh yang bagus buat anak kita. Ya otomatis si anak tadi sebel kan. Bayangin aja dia dibanding-bandingkan dengan anak orang lain gitu. Dan ini adalah sebuah fakta bahwasanya kalau teman-teman itu pernah dibanding-bandingkan dengan tetangga, itu bukan cuma teman-teman yang merasakan ya, dan tidak cuma di Indonesia. Ini dari adegan ini terlihat bahwasanya ternyata di Jepang pun ada kebiasaan orang tua membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Jadi tetap tegar dan tetap sabar. Oke, kita lanjut. Nah, setelah orang tua temennya Misaki mengatakan hal tadi, ya Misaki hanya tersenyum kecil sambil, kalau kita lihat dia seperti sedang membayangkan sesuatu. Nah, ternyata yang dia bayangkan adalah dia membayangkan bagaimana ibu dari teman-temannya itu memperlakukan anaknya, atau dia membayangkan interaksi antara seorang ibu dan seorang anak. Karena Misaki ini kan punya teman banyak ya, dan dia
sudah beberapa kali bertemu dengan ibu dari masing-masing temannya. Ada ibunya Tsubasa, ada ibunya Mitsuru tadi, ada ibunya Ishizaki. Nah, di sini Misaki tersenyum, tapi senyumannya itu juga mewakilkan sebuah perasaan ya, sebuah perasaan yang ia rasakan. Nah, kira-kira sebenarnya apa hal yang masih menjadi misteri dari sosok Misaki dan apa hubungannya dengan sosok ibu? Nah, itu akan saya jelaskan lebih lanjut di part berikutnya. Karena kalau saya jelaskan sampai habis hari ini, itu akan terlalu panjang. So, ikuti part 2-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di Jibro dan DigiSys. Thank you.